Maple channel with me, Martinita. As usual, we always have interesting topics to be discussed, especially for you who wanna go, live, and study abroad. And today we have a very special guest star. He is very talented and he has a lot of experiences working and also studying in Canada. Who is he? Daripada penasaran, yuk kita langsung cus kepoin dia. Kita ketemu lagi dalam acara live sharing session. Kali ini dengan Ray Ahmad yang kita udah tahu dia punya begitu banyak pengalaman tadi kerja dan pastinya tips-tips aneka macam itu untuk stay di Kanadanya kayak gimana. Nah, sebelum kita kepoin dia, di sini Maple Edu itu adalah suatu lembaga untuk yang mau study keluar live juga. Jadi kita sebenarnya terbentuk dari sesama teman-teman yang punya visi dan misi yang sama. Jadi kita mau bikin suatu wadah untuk berangkat bareng ke sana. Lalu di sana kita juga pingin sasarannya adalah untuk bikin community Indonesia di Kanada. Dan kita ada kerjasama dengan company di Kanada yang menghandle lebih dari 1.000 university, sekitar 1.200 universitas di 4 negara, yaitu di mana aja? Ada di Amerika, Inggris, Australia, juga tentunya di Kanada. Nah, intinya goal kita ingin bahwa massive students ataupun orang-orang yang punya impian, dan kita juga kita nggak pandang-pandang ya, jadi dalam istiannya seberapapun budget Anda seperti itu, jadi kita layanin. Maksudnya kita pilihkan sesuai dengan destinasi kalian, juga budget kalian dan segala macamnya. Oke. Dan sebelumnya saya juga mau ucapin terima kasih banget buat yang udah hadir hari ini, lalu juga terutama buat guest star kita Ray Ahmad yang udah siapin waktunya untuk kita semua. Oke. Nah, mungkin sekarang langsung aja kita mulai. Untuk Ray nih, kan sebagian dari kita udah pada tahu ya dari YouTube kamu kayak misalnya gimana cara kamu ke Kanada, lalu kesulitan apa dan lain sebagainya seperti itu ya. Cuma mungkin di sini bisa lebih dijelasin lagi dari awal mulanya gimana sih permulaannya kok bisa sampai sana, lalu caranya mungkin dari pertama cari agensinya atau kesulitannya apa gitu, mungkin boleh dijelasin. Oke, terima kasih sebelumnya buat Maple Edu yang sudah mengundang saya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting ini pagi-pagi bangun, sedangkan saya ini barusan selesai kerja, bahkan masih kerja belum selesai, tapi saya menyelesaikan diri. Ya, kalian pasti sudah tahu dari channel saya, dari video-video saya, gimana pertama aku datang ke Kanada. Jadi, aku dari awal itu tidak, langsung aja ya, dari awal itu aku tidak ada niatan untuk studi awalnya. Aku tidak ada niatan untuk apapun. Niatku cuma satu, gimana caranya aku bisa kawin sama istriku yang sekarang. Itu asal muasal alasannya, karena kami yang berbeda agama di Indonesia, saya seorang Muslim dan istri saya yang sekarang adalah seorang Katolik, kami berpikiran bahwa akan menjadi masalah ketika kita sama-sama menikah di Indonesia dan masih tinggal di Indonesia. Dan pada suatu hari kita mau main-main ke TP, ke Tunjungan Plaza Surabaya. Di sana itu ada pamflet spanduk, intinya tulisannya peluang permanent residence Kanada dan New Zealand. Gitu. Nah, datanglah kita ke sana. Ternyata itu pameran pendidikan yang diadakan oleh education consultant saya dulu, yang sekarang sudah hilang di telan angin namanya, nggak usah disebutkan, karena satu dan lain hal. Akhirnya kita tanya-tanya, awalnya kita di underestimate, karena
aku ngomong belak-belakan aja nggak apa-apa ya. Jadi tolong jangan tersinggung dengan apa yang aku omongkan. Nah, jadi saya sebagai seorang suku Jawa datang ke education consultant yang punyanya Chinese dan rata-rata yang datang Chinese semua. Jadi kita kayak ya aku sih biasa aja, tapi owner dari education consultantnya itu pada saat itu aku merasa bahwa aku dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena to be honest, ketika aku mau tanya, pandangan mereka itu ke orang lain gitu loh. Jadi aku ya cuma di sampingnya aja dengerin penjelasannya apa, penjelasannya oh gini gitu. Ya udah akhirnya nangkep, aku diskusi sama Rina, istriku, gimana nih, cocok kah? Cocok ya wes. Mana New Zealand apa Kanada? Nah, alasan selanjutnya kenapa kok aku milih Kanada bukan gara-gara studinya, bukan gara-gara apa permanent residence itu aku merupakan sebuah bonus gitu ya. Cuman alasan selanjutnya adalah negara mana yang paling jauh dari Indonesia. Itu adalah alasan kedua kenapa aku memilih Kanada. Kalau New Zealand, walaupun tiketnya tetap mahal, tapi 8 jam dari Jakarta, Surabaya, 8 jam pesawat sampai lah ya. Tapi kalau Kanada, nggak akan ada orang yang bisa ngunjungin kita di sini. Bahkan keluarga dekat sekalipun. Karena paling nggak at least pesawat itu harus 17 jam, dan at least tidak ada direct flight, pasti setidaknya satu kali transit. Ya udah, long story short, kita approach sama education consultant-nya, kita tanya, akhirnya diarahkan ke salah satu college, namanya Lambton College Toronto. Nah, ini ini juga nih, kenapa kok pilih Toronto? Nah, ini ada alasannya juga nih. Kenapa kok pilih Toronto? Bukan gara-gara aku silau dengan kota besar, enggak. Oh, aku pengen di kota besar, harus di kota besar, enggak. Alasannya kenapa Toronto adalah biar cepat balik modal pada waktu itu. Kenapa kok kita pilih Toronto karena cepat balik modal? Karena kita berangkat, aku dan istriku berangkat dengan mengandalkan utangan dari bank. Jadi kita berdua utang bank. Gitu. Nanti aku jelaskan kenapa kok aku harus sampai utang bank dan segala macam. Nah, akhirnya dipilihlah satu college namanya Lambton College. Kenapa kok nggak George Brown? Kenapa kok nggak Sheridan College? Kenapa kok nggak Seneca? Kenapa kok nggak Said? Kenapa kok nggak college yang di Vancouver dan sebagainya? Enggak, karena Lambton College ini di Toronto ini adalah college yang punya jam rigid. Kenapa kok jam rigid? Jadi kalau misalnya kalian pernah kuliah ya, misalnya jam 8 sampai jam 10, terus jam 10 istirahat. Nanti ada kelas lagi jam 1 siang. Paham ya? Tapi kalau di Lambton College Toronto ini, mereka nggak gitu. Jadi mereka kuliahnya dimampatkan. Misalnya, Selasa, Rabu, Kamis kuliah jam 8 sampai jam 5. Gitu. Jadi Seninnya langsung libur, dipadetin gitu ya? langsung dipadetin. Seninnya libur, Selasa, Rabu, Kamis misalnya kuliah, berarti Seninnya libur, Jumatnya libur, Sabtu Minggunya juga libur. Jadi jadwal kuliahnya langsung dimampetin jam 8 sampai jam 9 langsung kuliah. Jadi nggak ada sela-sela waktu, misalnya Senin jam 10 sampai jam 12 kuliah, habis itu selesai. Selasa jam 12 sampai jam 3 habis itu selesai. Nah, enaknya college yang seperti ini adalah kalian bisa part time. Iya. Enaknya. Jadi nggak kepotong-potong waktu kuliah ya? Nah, nggak kepotong. Selasa, Rabu, Kamis kuliah. Ya sudah, kamu tidak akan bersedia untuk bekerja di 3 hari ini. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kamu bisa kerja misalnya di McD, di Starbucks kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya terpilihlah Lambton College pada tanggal itu prosesnya Februari. Pertama aku datang ke seminar Education Consultant itu Februari 2015. Terus aku minta izin ibuku untuk berangkat Juni 2015. Aku sidang skripsi Juli 2015, aku wisuda Agustus 2015.
aku nyiapin dokumen September 2015 dan tetek bengeknya, dan aku berangkat sampai ke Kanada Desember 2015. Jadi kurang dari setahun. Nggak Oh tahu, ya, ya persiapan itu kurang dari setahun, nggak tahu ya. Mungkin aku melihat, ya aku percaya bahwa ada faktor X atau semesta yang mendukung dengan proses itu berjalan dengan begitu saja. Jadi ya itu kurang dari setahun, dari Februari 2015 aku datang ke education seminar itu sampai Desember 2015. Ya nggak tahu ya, kersane Gusti Allah kalau orang Jawa bilang. iya. Semuanya dilancarkan dan Desember 2015 aku sampai sini. Nah, Desember Itu 2015 sorry, kenapa? sorry Res, sebelumnya. Itu Nah, perirnya kena berapa ya? Maksudnya biar supaya di sini pada tahu kira-kiranya gitu. apanya? Kalau di tempat college kamu tadi. Nah, Waktu itu uh, di tahun yang kamu tahun itu kena berapa? maksudnya tuition fee-nya. Iya, tuition fee-nya. Oke. Nah, ini yang aku mau jelasin. Lambton College itu adalah salah satu public college di Sarnia, namanya di kota Sarnia. Jadi di Ontario itu ada kota kecil namanya Sarnia, itu pusat Lambton College itu di situ, tapi dia punya cabang di Toronto. Jadi misalnya kayak ada Universitas Erlangga cabang Malang kayak gitu-gitu loh. Universitas Iya. UGM cabang Klaten kayak gitu-gitulah. Nah, uh, biayanya pada waktu itu Rina, sorry, sebelum itu aku mau kasih tahu dulu bahwa aku datang ke sini sebagai visa studi. Dan istriku pada waktu itu ke sini juga pakai visa studi, dua-duanya studi. Kenapa kami memilih dua-duanya studi? Karena chance untuk diterimanya lebih tinggi. Aku nggak tahu kenapa, mungkin aku berasumsi bahwa Kanada ini mencari orang-orang yang memang mau belajar. Jadi walau tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian sudah punya suami istri, sudah punya anak, yang dari Indonesia apply visa studi, tapi yang satu langsung open work permit, bisa tembus dua-duanya, tidak menutup kemungkinan ya. Tapi aku dulu dengan istriku Rina, itu satu-satu kita studi, aku studi dulu, Rina juga studi, nanti kita ketemu di sini, ngubah statusnya di sini. Gitu. Oke. Terus lanjut Desember aku datang, Rina belum datang, istriku belum datang gara-gara dia masih kerja di Bank Mandiri. Dia jadi setiap bulan Februari, ini bocoran buat kalian, setiap bulan Februari pegawai Bank Mandiri itu nerima bonus tahunan. Nah, Rina Oh, jadi nungguin bonus. nunggu bonusan itu. Yeah. Jadi kalau dia keluar bulan Desember, bonusnya hilang. Jadi mending nunggu aja bulan Februari sampai bonusnya cair, baru resign. Gitu. Nah, aku masuk ke sini sebagai visa studi. Pada waktu itu, tahun 2015, belum ada kewajiban untuk membayar uang semesterannya dulu. Nah, jadi pada waktu itu sebelum berangkat aku sudah ditanyain, kamu mau pakai nilai IELTS untuk masuk kuliah atau les bahasa Inggris? Ditawarin nih. Kalau kamu mau pakai IELTS, bisa, tapi lumayan berat. Karena kamu nggak bisa ngukur nih nilai IELTS-mu seberapa. Yeah. Misalnya, karena satu kali tes IELTS itu 3.500.000 bukannya ya? Berapa di Kalau Indonesia? sekarang sih 2,9 sampai 3 juta ya. Ya, Untuk 3 juta, rata-rata taruhlah 3 sekarang. juta. Oke, kamu nggak ngerti kemampuan IELTS-ku di mana. Misalnya kamu bayar 3 juta. Oh, ternyata IELTS-ku 5,5. Oke, ditingkatin lagi. 3 juta lagi. Oh, Iya. ternyata IELTS-ku masih 5,5 juga. Oke, 3 juta lagi. Oh, ternyata IELTS-ku sudah 6. Nah, kamu sudah mengeluarkan uang 9 juta dan mengeluarkan waktu 6 minggu, karena IELTS kan 2 minggu sekali bukannya ya? Kalau sekarang sih lebih Bisa tiap fleksibel waktu? ya. Iya, Bisa untuk tiap waktu. Kalau ada dulu IELTS nggak bisa. schedule-nya sih. Cuma Nah, lebih sering. IELTS zaman dulu nggak tahun 2015 nggak bisa setiap waktu setiap saat. Kalau mau setiap waktu setiap saat kita harus berangkat ke Bali, which means duit lagi, which means Yeah. cost lagi, transport lagi, penginapan lagi. Yeah. Ya wis lah, nggak usah IELTS-IELTSan,
aku mending ambil sekolah bahasa di sini sebagai pengganti IELTS. Jadi kalau kalian kuliah ISL ya, ESL, English as a Second Language. Jadi kalau kalian mau studi, ini yang akan kalian pilih adalah kalian mau pakai IELTS atau pakai kursus bahasa. Karena kalau kalian sudah punya IELTS yang bagus, nggak usah pakai kursus bahasa karena bisa hemat uang tuition untuk les bahasa ini gitu. Ya, mungkin itu juga ngejawab buat selama ini ya, banyak yang tanya kayak misalnya bahasa Inggris aku nih kurang bagus, gimana ya? Sedangkan saya pengen banget nih sekolah ke Kanada, padahal syarat untuk Kanada punya IELTS kan minimal 6 atau 6,5, bahkan untuk beberapa jurusan ada yang 7 kan gitu kan ya. Mereka kebingungan. Jadi mungkin di sini kasih tips ini bagus banget buat mereka biar mereka bisa tahu kalau dengan IELTS mereka yang sekian, mereka juga tetap punya chance yang bagus. Oh ya, untuk yang pada mau nanti tanya, bisa drop chat dulu ya. Nanti kita akan bacain, dan nanti tentunya ada 5 pertanyaan menarik yang bakal bisa langsung ditanyakan langsung ke Ray. Jadi kalian ciptain pertanyaan semenarik mungkin, supaya nanti pertanyaan kalian dipilih pastinya untuk langsung dijawab sama Ray. Oke, Ray, go on. Oke, lanjut ya. Nah, dulu itu aku kan kesini pakai visa studi. Rina juga pakai visa studi. Nah, udah nih, akhirnya IELTS minimal berapa? IELTS minimal 6,5 itu sudah aman. Kalau ada yang bilang, oh 6 bisa kok, oh 6 bisa kok. Ya, tapi agak di level up sedikit supaya lebih aman. Makanya aku selalu bilang nilai IELTS minimal untuk college, postgraduate diploma itu 6,5. Itu sudah sangat aman sekali. Itu kalau untuk master dan PhD harus band 7, 8. Gitu. Nah, walhasil, waduh, 6,5 ya, lumayan tinggi juga. Akhirnya aku memutuskan untuk ambil kursus bahasa Inggris di Toronto. Nama lembaganya yaitu ELS, English Language School di Toronto. Ada 2 cabang, ada di Toronto, ada di Vancouver. Aku tidak merekomendasikan kursus bahasa ini karena apa? Karena buat kalian yang budgetnya minim tidak disarankan karena mereka lumayan high cost. Per bulan per level itu 1.500. Jadi kalian nanti tak ceritain pengalamannya dulu ya ketika di les bahasa Inggris ini ya. Nah, sampailah aku di Kanada, akhirnya aku landed di airport, aku masuk imigrasi, aku sudah dapat visa studi di pasporku, aku masuk bagian imigrasi, jebret. Di bagian imigrasi di airport nanti akan dikasih permit. Permit itu kertas lain, study permit. Kertas lain, namanya permit ini, aku dikasih keterangan nih di bawahnya bahwa aku boleh bekerja on or off campus part time selama 20 jam per minggu. Nanti akan ada hubungannya, nutup apa enggak biayanya. Terus lanjut sudah, akhirnya aku Wait, bentar. Kalau ketika di imigrasi itu selain kita dikasih study permit, lalu kita butuh nunjukin apa aja? Kayak misalnya mungkin nih harus showing proof of fund juga nggak di situ? Atau kita harus nunjukin apa lagi lah istilahnya untuk dokumen-dokumen penting lainnya ya sebelum waktu istilahnya di border lah ya. Ini banyak pertanyaan juga soalnya yang mereka pada ingin tahu. Di border yang harus wajib kalian siapkan 1 paspor itu sudah pasti yang berisi visa kalian. Yang kedua, kalau kalian datang sebagai visa student, LOA, Letter of Acceptance. Ini juga penting. Karena pasti akan bukan diminta, bukan pasti diminta, cuman buat jaga-jaga. Karena kamu tidak akan pernah tahu imigrasi. Misalnya aku bagian imigrasi ini ya. Mana LOA, Letter of Acceptance-nya? Oh, di koper, kamu harus bongkar koper lagi. Jangan. Jadi jadiin 1 sama paspor, jadiin 1, pokoknya dokumen-dokumen yang penting. Yang menurut aku sih hanya paspor sama letter of acceptance. Itu yang sangat penting sekali. Kalau proof of funds itu
mengacu kepada rekening koran sebelum kalian berangkat. Nah, tak kembaliin lagi, aku belum cerita proof of funds dulu itu aku Oke. menyiapkan proof of funds per orang ketika itu aku 200 juta mengendap di satu rekening. Nggak ngendap sih. Wait, aku dulu aktif 200 juta harus aktif. Jadi di transfer keluar masuk lagi, transfer keluar masuk lagi sebanyak 200 Itu selama 4 kira-kira bulan kurang ya? lebih 200 juta. Kenapa? Selama 4 bulan. Dulu 4 bulan, aku belum update untuk peraturan tahun 2021. Tapi Ah, 2015 itu ya. 3 bulan, 3 bulan bisa gitu. Sekarang sih 4 sampai 6 bulan ya kurang Ya, lebihnya. Kalau mungkin bagusnya aku sih nggak 6 ngerti. bulan. Mungkin seperti itu. Ya udah, aku Iya, dulu siapin proof of funds 200 juta untuk satu orang. Jadi kalau aku sama Rina ketika itu 200 plus 200 jadi 400. Kita pakai duit yang sama. Jadi aku proof of funds di rekeningku, terus habis itu diputar, terus habis itu sudah selesai 3 bulan, dipindah lagi ke rekeningnya Rina, diputar, akhirnya 200 juta itu dikembalikan. 200 juta itu bukan duitku ya. Aku pada waktu itu nggak punya duit 200 juta. Jadi itu pun boleh minjem gitu. Terus ya oke, skip langsung ke ini. iya, Datang ke iya, Kanada, iya. aku dapat kos-kosan. Kos-kosannya itu pun dapat dari kenalan-kenalannya saudaraku juga yang punya orang Indonesia. Jadi aku datang di situ, udah kenalan sama ibu kos, kenalan sama anak-anak kos pada dan sampailah di mana aku harus placement test di ALS itu tadi, di sekolah bahasa Inggris. Nah, ketika aku placement test, sistemnya itu kayak gini. Kalau di kursusku ya, itu ada level 1 sampai 12. Ini berbeda, jangan disamaratakan. Di Toronto, di Vancouver, di Calgary disamaratakan, jangan. Jangan, ini adalah pengalamanku. Ya, Ya. again, ini pengalamanku. Ada 12 level. Level 1 sampai level 12. Gitu ya. Kalian akan di placement test. Kalian masuk di bahasa Inggris level mana? Aku dulu langsung ketika di placement test langsung masuk 7. Nah, untuk me, untuk penyetaraan setara IELTS 6,5 itu aku harus finish level 9. Jadi aku butuh 3 dan satu level, per level itu hitungnya per bulan. Jadi aku langsung masuk level 7, jadi aku butuh masuk ke level 8 dan masuk ke level 9. Jadi butuh 2 bulan. 3 bulan. Jalan level 7, level 8, sama level 9. Boleh Itu per nerusin bulannya sampai level 12. 1.500 tadi ya? Per bulannya Ya, ya 1.500 tadi sebentar. ya? Ya, sebentar. Jadi boleh kamu ngelanjutin sampai level 12, tapi standarnya di level 9 gitu. Nah, misal kalau kalian placement test, misal oh ternyata nilai kalian sama kayak level 2. Ya kalian harus butuh 7 bulan untuk sampai ke level 9. Dan itu harus lulus. Kalau nggak lulus ya ngulang lagi 2 bulan. Misalnya level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, pas level 5 nggak naik kelas. Nggak naik kelas berarti kamu harus ngulang lagi level 5. Jadi tambah molor lagi. Dan per bulan, per naik level itu $1.500 gitu. Jadi Lumayan. kemampuan finansial dan kemampuan diri itu sama-sama penting dan sama-sama harus imbang. Nggak boleh, oh ya aku punya punya duit segini segini segini, tapi bahasa Inggrisnya belum, ya lama juga akhirnya gitu loh. Ya, oke, setelah berjalannya waktu, aku les bahasa Inggris. Setelah itu, gini, Berarti setelah sekitar itu 3 bulanan nih. 3 bulanan, 3 bulanan, Hmm. Januari, Februari, Maret, aku lulus. Aku udah pas level 9. Rina datang, dia langsung, Rina datang bulan April dia sekolah bahasa Inggris. Nah, bulan April dia sekolah bahasa Inggris, dia langsung masuk level 8. Jadi dia butuh cuma 2 bulan. Level 8 dan level 9. Gitu. Jadi kita ya untungnya lebih hemat gitu loh. Kalau
Ya. dibandingkan dengan orang Indonesia yang lain. Karena orang Indonesia yang lain ada seangkatannya Rina, berangkat dari education consultant yang sama dulunya, itu dia mulai di level 4. Jadi dia butuh 5 bulan buat sekolah bahasa Inggris buat nyampe ke level 9. Dan Itu dalam 1 bulan pasti pas ya. Maksudnya kan sorry ya, maksudnya skill orang kan beda-beda. ya, Jadi maksudnya kayak misalnya nih kayak Ray tadi nih level 7, lalu butuh 3 bulan. Dalam 1 bulan pasti naik level kan. Nah, itu pasti untuk semua orang. Atau ada juga orang yang misalnya butuh waktu lebih dari itu. Kayak misalnya untuk sampai tingkat 1 level ke atasnya lagi kayak gitu. Temanku ada orang Arab, dia dari Arab Saudi, dia menyelesaikan 12 level, which is 1 tahun, itu dalam waktu 2 tahun. Ada. Oh. Makanya aku bilang, kemampuan finansial dan kemampuan dirimu itu harus seimbang, sama-sama kuat. Jadi, harus ya kamu balik lagi gitu loh. Baik lagi tentunya ya. Bayar lagi Yes. 1.500. 1.500. Makanya 4 lulus. Sedangkan Rina hanya butuh 2 bulan. Aku butuh 3 bulan. Gitu. Oke. Terus lanjut bulan April ya. Bulan April Rina kuliah bahasa Inggris, aku sudah selesai. Nah, kita menikah di sini di Toronto pada tanggal 8 April 2016. Itu kita menikah di sini ya gitu itu cuman datang janjian bawa saksi dan lain sebagainya. Terus habis itu masuk di fase aku ganti status jadi work permit karena aku dianggap mensupport sekolahnya Rina. Gimana caranya? Ya sekolah collegeku tak cancel karena aku hanya bayar pada waktu itu belum ada kewajiban untuk bayar kuliahnya, untuk bayar universitasnya atau college-nya. Jadi aku cuman bayar kelas bahasa Inggrisnya doang. Total 45 juta. Itu pun tabungan dari keluarga aku udah itu penghabisan sudah pas habis. Nah, akhirnya aku ganti status jadi open work permit, Rina tetap lanjut sekolah. Nah, sebenarnya di situ bisa milih siapa nih yang mau sekolah. Aku bisa sekolah, Rina bisa sekolah. Siapa nih yang mau sekolah? Aku melihat Rina adalah orang yang lebih otaknya lebih encer dari aku, gitu. Jadi aku lebih memilih istriku yang sekolah, gitu. Aku yang cari duit aja. Nah, balik ke cerita tadi, aku utang bank. Aku utang bank itu dulu berapa ya? Ya gitu. Aku di atas 100 kalau nggak salah, di atas 100 juta. Kenapa? Buat nutup biaya hidup kita dan biaya kuliah kita. Gitu. Dan itu dibayarkan per bulan aku harus bayar setor sekitar berapa ya dulu itu ya? 10 juta per bulan. Per bulan bayar kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian ada yang tanya, part time itu bisa nutup apa enggak? Oke, Mari ambil kertas. Kenapa? Sebelum kelupaan, karena ada juga yang nanya gini, kalau misalnya kita ada masalah BI checking di negara kita nih, itu pengaruh nggak dengan visa kita nanti rejection atau apa? Kan misalnya nih kayak kasusnya kayak BI checking, itu ada pengaruh dengan checking itu apa? Ya, kan ceritanya misalnya gini, pinjem dari bank kan, terus itu kan masih ninggal utang di Indonesia nih ceritanya. Nah, terus dulu itu mungkin kendala macet atau apa, lalu dia pindah ke Kanada nih. Nah, kayak gitu ada kendala nggak sih? Maksudnya nggak ada, karena aku pinjam jaminannya orang. Karena Rina waktu itu jaminannya adalah bisnis orang tuanya dia. Oh, gitu. Jadi dianggap, aku nggak tahu ini gimana caranya. Mungkin ini juga cara yang tidak untuk ditiru. Jadi
Jadi Rina itu pinjem Namanya ini bank. buka-bukaan ya, nggak apa-apa. Iya. Rina itu pinjem bank dengan menjaminkan bisnis orang tuanya kalau nggak salah. Aku nggak berani ikut campur karena itu urusannya dia. Karena itu urusan keluarganya dia. Yang jelas lancar aja pokoknya. Pokoknya tinggal aku kewajibanku untuk bayar ininya aja, bayar bunganya itu aja sama ngembalikan uangnya. Gitu. Oke, next. Udah akhirnya kita menikah di sini, aku ganti status jadi work permit. Open work permit. Ya, akhirnya aku bisa kerja full time. Nah, disitulah aku kerja banting tulang, banting kepala, banting kaki, kerja seminggu 65 jam, 70 jam aku pernah. Jadi misalnya jam 9 pagi aku kerja, pulang jam 5 sore gitu ya. Kerjanya waktu itu kora sih. Orang Jawa ngomongnya kora, cuci piring. Kerjanya cuci piring. Isah-isah cuci piring. Nah, kerjanya itu jam 9 sampai jam 5 itu cuci piring. Jam 5 itu kan kita pulang, terus ditanyain sama teman kerjaku, kamu rencanamu apa malam ini? Kerja? Hah? Lah ini kan udah selesai kerjanya. Enggak, aku ke restoran lain, cuci piring di restoran lain. Jadi full satu hari aku 8 jam plus 5 jam, jadi 13 jam kerja itu cuci piring, terus itu pernah. Bersihin piring. Jadi tapi jangan dibayangin cuci piring di sini tuh kayak di Indonesia ya, pakai keran, terus digosok-gosok satu-satu piringnya. Enggak, semua di sini pakai mesin. Dan nyucinya itu pakai jet shower gitu loh, jet. Apa sih ngomongnya? Kalau kalian tahu ini nggak sih? Di sebelahnya toilet tuh kan ada shower jet itu loh, apa sih? Ya, semprotan itu. Nah, kalau cuci piring di sini tuh semprotannya kayak gitu, tapi lebih kencang lagi, lebih tekanannya lebih tinggi lagi. Jadi kamu nggak perlu gosok-gosok satu-satu, dan sabunnya pun tinggal dimasukin mesinnya ditutup. Nah, di situ di airnya diputar campur sabun gitu. Cuma standing ya paling ya, kendalanya standing all the time lah ya. Iya, pasti bisa nyolong-nyolong kok. Nyolong-nyolong duduk, itu alah biasa lah. Tapi ya gitu, ya berdiri terus ya capek, ya gimana lagi. Aku harus cari uang $7.000 dalam waktu 4 bulan untuk biaya kuliahnya Rina plus bayar utang bank. Ya kalian kebayang aku kerjanya kayak apa. Jadi ninggal utang 100 juta, butuh duit 70 juta per 4 bulan. Belum Ya cost of kebayang. living ya. Kenapa? Belum cost of living-nya juga Belum ya. bayar kos-kosan, belum beli groceries, belum uang makan, belum uang jajan, belum internet, telepon. Ya kalian bisa bayangin aku kerjanya kayak gimana. Keras, beneran keras. Jadi aku nggak tipu-tipu, aku nggak bohong. Kalau emang aku bener ini kerjanya keras, beneran keras. Itu Tapi kamu lakuin selama berapa bulan, Ray, waktu itu? Jadi yang nggak benar-benar parah-parahnya. Nggak terima bulanan, tahunan mungkin, setahun. Setahun itu sehari kamu 13 jam terus? Sempat ada. Enggak. Kalau 13 jam itu sempat 4 bulan itu aku 13 jam terus. 4 bulan pertama, after you land there? Enggak, 4 bulan setelah aku menikah, setelah Rina mau masuk sekolah. Oh ya, waktu mau masuk sekolah, Ya, oke. ya itu kencang-kencangnya. Karena ya itu tadi 4 bulan dituntut $7.000 plus bayar utang 100 juta. Dan setelah bayar, kita juga harus fokus, aku juga harus fokus ke semesternya Rina yang selanjutnya untuk bayar. Gitu. Jadi harus cari $7.000 lagi buat the next tuition fee. Gitu. Tapi akhirnya itu lunas dalam berapa lama, Re? Waktu yang tinggal utang itu kan tadi. Yang 100 juta itu, aku tinggal utang itu finish di tahun ketiga. Tahun ketiga, oke. Dan itu pun di tahun kedua, aku dan Rina memutuskan beli mobil. Itu adalah kebodohan. Jadi di tahun kedua menuju tahun ketiga, di tahun ketiga akhir-akhir itu aku ya gila sih, bayar utang bank plus bayar cicilan mobil. Gitu. Tapi sekarang mobil udah lunas, utang sudah kebayar semua, ya tinggal nabung aja. Iya. Terus apalagi ya?
Oh Luar iya, biasa banget sih, pastinya. sekarang Nggak bisa sekarang aku bayangin. sekarang aku pengen minta Ya, teman-teman di sini, partisipan yang ada di sini, coba ambil kertas sama kalkulator deh. Kertas, bolpen sama kalkulator. Martini kalau bisa ini, kamu share kalau bisa screen ya. munculin kalkulator, share screen. Jangan screenku, screenmu aja. Aku gaptek soalnya kalau Zoom ini nggak ngerti. Jadi kalau bisa buka Mas, kalkulator, Mas ayo host kita kali ya, hitung tolong sama-sama. bantuin. Mas host tolong bantuin untuk share screen yang kalkulator gitu ya. Ya, ayo kita ngitung sama-sama. Banyak yang tanya, kalau kita kerja part-time, nutup nggak sih gaji kerja part-time itu untuk tuition fee kalian? Yuk kita hitung sama-sama. Ayo, mana kalkulatornya? Host bisa tolong bantuin? Yuk. Wait. Oke, ditunggu bentar ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi memang salut banget sih, sejak dulu dari awal aku lihat perjualan kamu tuh luar biasa banget pastinya bisa sampai sekarang. Itu mobil yang dibeli yang kamu cerita itu juga mobil yang sekarang atau Mobil udah yang lain? sekarang, mobil yang sekarang. Rencana kami mau pakai mobil ini sampai 7 tahun. Aku sih nggak mau, Ya. aku sih nggak mau pakai sampai 7 tahun. Pengennya di tahun 2 tahun lagi tak jual atau tahun depan tak jual. Tapi Rinanya, Sedikit boleh diceritain kali kalau itu mobilnya apa, lalu iya aku berapa pada waktu bulanan? itu beli Honda Civic hatchback Hmm? yang Ya. ternyata di Indonesia nggak keluar serinya. Oh, oke. Aku beli baru waktu itu sama Rina. Ini enaknya beli baru atau beli second? Baru second. Aku mikir-mikirnya gini, aku orangnya nggak ngerti mobil. Ya. Rina juga nggak ngerti mobil. Kalau misalnya ono mogok-mogok, kalau ada mogok-mogoknya, Ya. kalau ada error-errornya di tengah jalan, aku Ya. nggak ngerti harus ngapain. Belum lagi nanti kalau kena orang yang Nah, nggak bener you jual know what? barang kurang You know bagus. what? Oke. Oke. You know what? Oke, kita beli baru. Kita memutuskan beli baru. Nah, itu adalah kesalahan fatal. Kesalahan fatal kami. Beli mobil baru. Mobil Honda itu tahun 2017, kilometernya 0. Honda Civic hatchback, kita beli harganya harusnya $25.000 atau sekitar 250 juta rupiah ya. Iya. Gara-gara kita first driver atau first timer nyetir di Kanada, insurance-nya naik, pajaknya naik, apanya naik, semuanya naik. Jatuh-jatuhnya kita harus bayar $45.000. Oh my God. 450 Hampir juta. 2 kali. Hampir Ya, 2 kali. hampir 2 kali lipatnya. Dan Gila. itu pun untungnya aku pada waktu itu sama Rina diskusi ini gimana cara ngelunasinya. Ya udah ambil term 7 tahun. Di tahun pertama yaitu tahun pertama bayar, tahun kedua bayar. You know what? Kalau kita punya tabungan banyak, ayo dilunasi cepat. Aku bilang gitu. Rina setuju. Oke. Akhirnya di tahun ketiga mobil kita udah lunas. Jadi itu mobil sudah full punyaku sekarang. Oke. Langsung ini Oke, kalkulator ini sudah ada. ya, ya. Mari kita Oke. hitung. Aku di sini akan memakai standar minimum wage Ontario, ya, which means setiap provinsi berbeda. Ya. Alberta minimum wage 15, BC aku nggak ngerti berapa, Ontario itu 14. Jadi kita masukkan $14 per jam ya. Nah, sebagai student kalian akan bekerja maksimal 20 jam per minggu, which means 80 jam per bulan. Langsung dikali 80. 14 kali 80. Oke. Totalnya 1120. 1120 itu nanti yang akan kalian dapat. Lu nanti dipotong pajak nggak? Enggak. Karena student termasuk golongan minimum wage atau di bawah UMR. Jadi student tidak akan kena pajak. Jadi kamu 1120 itu bersih, itu yang kamu dapat. Tapi kamu harus tinggal di kos-kosan. Kos-kosan di daerah
Toronto, nggak usah di daerah Toronto. Kita ambil daerah termurah yang ada di Toronto. Biasanya untuk kos-kosan ya. Ini bukan apartemen, bukan studio, one bedroom, two bedroom. Lupakan itu semua. Kita ambil kos-kosan. Jadi satu rumah disekat dibagi untuk orang banyak. Nah, kamu tinggal di kos-kosan itu biasanya harganya $600. 1.120 dikurangi 600. Oke. 520. $520. Ya, $520. Ini adalah tabunganmu. Tapi wait, kamu kurangi 600 buat kos-kosan, masa kamu makan Indomie terus? Kan nggak mungkin. Iya. Kamu harus belanja groceries, beli roti, beli buah, beli apa, beli ini, beli itu. Kalau ngepres pun kalian belanja yang ngepres, belanja yang hemat, kamu makannya salad, terus udah kayak biksu deh. Hidupmu kayak biksu. Wes. Vegetarian lah, puasa lah, Senin Kamis lah. Nah, itu mentok-mentok kamu bisa keluarin duit $150 per bulan. Kurangin $150. Itu udah super ngirit ya. Ya. Pingsan lagi Le nanti waktu kerja. Nah, 370. Udah dari 370 ini aja loh. Yeah. Kita nggak usah ke tetek bengek yang lain, nggak usah mikir kartu telepon, which means kamu pasti butuh kartu telepon, langganan, abonemen. Kamu lupakan masalah jajan. Dari $370 ini dikali 4 karena setiap semester 4 bulan. Ya. 370 kali 4 jatuhnya 1.480. Sedangkan tuition fee-mu sebesar $6.500 Canadian dollar plus supplies. Supplies itu apa? Plus buku, plus ini, plus itu. Nanti ada rinciannya. Jadi 1.480 dikurangi 7.000. Coba. Minus lah. Itu dia. Minus 5.520. Iya, itu dia. Nah, intinya apa? Bahwa untuk kerja part-time, aku tidak mau mengecilkan hati kalian, tapi aku cuma ngomong kenyataannya aja, bahwa ini kenyataannya. Kalian butuh duit ekstra. Itulah kenapa pemerintah Kanada minta proof of fund. Itu tujuannya. Ya, itu kenapa kok minta proof of fund. Proof of fund itu adalah bukti bahwa kalian mampu untuk membiayai hidup kalian selama kalian kuliah. Gitu. Itu kenapa aku kerja banting tulang, banting kepala, banting kaki buat ngumpulin si 5.520 ini. Bahkan lebih. Nah, tapi itu berguna kalau misalnya memang dengan pasangan ke sana ya intinya. Kalau ini tadi kan hitungannya untuk single nih. Kalau misalnya dengan pasangan itu case close lah ya. Jadi satunya kerja kayak itu kenapa aku selalu merekomendasikan kalau kamu ke Kanada paling enak memang sama pasangan gitu. Paling enak loh ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalian mau ke sini sendiri ya bisa gitu loh. Ya. Gitu. Oke, ini sambil mungkin aku bacain sedikit ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini ya, hal-hal ini ya. Jadi mungkin bisa sambil dijawabin. Ini ada yang tanya sih kayak asuransi di Kanada sudah di-cover kalau misalnya untuk student gitu. Termasuk dalam. Nah, kalau untuk peraturan baru, sebelum kalian berangkat, kalian harus bayar uang semesterannya dulu. Paling nggak 1 semester minimal. Wait sebentar. Kalau ini aku lagi Zoom meeting sama teman-teman sebentar ya. Oke, mungkin Rina pulang kerja. Oke, sorry. Gimana tadi pertanyaannya? Oh iya, dulu belum ada peraturan kalian harus bayar uang 1 semester. Kalau sekarang kalian harus bayar uang 1 semester, itu sudah termasuk asuransi. Gitu. Ada
student, aku nggak mau sebut namanya, orang Indonesia, dia sakit parah, aku tidak sebut penyakitnya apa, dia sudah bayar dia dari awal sudah bayar asuransi, performanya kenceng apa segala macam, dia berobat, sakitnya parah loh ya, sakitnya parah, bukan sakit yang mencret atau pusing kepala kayak gitu-gitu, berobatnya gratis, $0 karena di cover asuransi. Oke. Itu lalu tapi ada kayak ada selik kayak misalnya gini ya, katanya asuransi di Kanada meskipun gratis tapi kita repot nih, kayak kita ke sana harus nunggu berapa lama kalau belum parah banget nih, istilahnya belum dioperasi lah atau mungkin mana gitu, gimana sih Re? Betul nggak? Ya, kayak gitu? Ya gitu tuh pasti dari satu sistem itu pasti ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Sekarang gini, kamu gratis kok minta cepat. Gitu loh. Kamu gratis kok minta cepat. Itu udah hukum di mana-mana, di US, di Kanada, di Australia. Kamu gratis jangan minta cepat. Cuman harus dilihat ada di sini tuh ada degree-nya, ada standarnya. Aku nggak tahu cara menilainya gimana, tapi yang jelas kalau emang benar-benar tidak urgent, kamu harus masuk waiting list. Kalau sudah benar-benar urgent, misalnya amit-amit jabang bayi, kamu misalnya kecelakaan tabrak mobil, baru itu langsung asuransi langsung gerak, ini langsung gerak, lawyer pun langsung gerak, dan segala macam, gitu. Oke, to the next question ya. Ada yang tanya juga nih, apakah ada college yang kuliahnya cuma Sabtu atau Minggu seperti di Indonesia? Dan contoh kerja part-time untuk student internasional itu apa aja? Ya, kalau college Sabtu Minggu di sini mostly itu adalah private college. Aku belum pernah nemuin public college yang jadwalnya Sabtu Minggu. Dan aku sangat tidak merekomendasikan buat kalian ambil private college. Kalian harus ambil public. Ya, kalian harus ambil public college. Kalau misalnya ada saran dari, YouTuber ini bilangnya bisa, YouTuber Ono bilangnya bisa, ya silakan. Aku akan tetap pada pendirianku bahwa jangan pernah ambil private college karena kalian tidak bisa apply work permit. Ya. Gitu. Istilahnya selesai kuliah langsung suruh pulang ya? Ya. Karena izinnya pasti akan disamakan dengan izinmu belajar. Ya betul. Oke. Misalnya kuliah di private college bahkan nggak sampai setahun, 8 bulan ya, visa kalian cuma 8 bulan. Ya. Oke. Lalu yang contoh kerja part-time yang bisa dilakukan on off kampus lah, kira-kira mungkin bisa kasih contoh. Iya banyak sih, ya banyak. Aku dulu pernah, kalau kalian datang ke channelku, aku dulu pernah kerja bersih-bersih restoran. Itu jamnya jam 4 pagi aku harus bangun. Pokoknya ketika restoran tutup, aku kerja. Misalnya restorannya tutup jam 10, ya aku datang jam 11 pun bersih-bersih bisa. Tapi aku lebih milih untuk datang pagi sebelum restorannya buka. Itu ada. Kerja bersih-bersih, cleaning, namanya kerja cleaning. Yang kedua, kerja di Starbucks ada. Aku pernah kerja di Starbucks. Temenku pernah kerja di McDonald. Banyak sih, gitu-gitu. Kerja part-time itu mereka welcome sekali. Bahkan ada apa ya waktu itu ya, retail kalau nggak salah. Kayak toko-toko jualan baju itu mereka lebih prefer ngambil student. Jadi nggak terikat gitu. Iya. Oke. Ngambil aja hire aja student gitu. Dia nggak mau, dia mau sih nge-hire orang yang mau full time, tapi mereka lebih suka yang student part time gitu. Kalau untuk sekarang nih Re, waktu pandemi gini apakah juga masih banyak kerjaan yang available gitu ya buat student gitu, international student kan pandemi kan berubah ya otomatis gitu. Menurut pandangan Re berubah. Kalau menurut aku kerja part time bisa, tapi yang di kayak warehouse. Aku pernah kerja di warehouse. Aku pernah kerja di ini loh, ekspedisi paket-paket itu loh. Ngangkat paket,
di gudang gede, hanggar gitu, warehouse. Aku mindahin paket, mindahin ya di situ orang-orang kirim paket itu. Mungkin itu masih buka, tapi kalau pandemi gini jangan pernah kepikiran kalian untuk kerja part-time di restoran. Restoran aja sekarang banyak yang tutup. Gitu. Oke. Oke, lalu tadi kan ada hitung-hitungan kalkulator nih untuk kita kan tadi udah ngitung nggak cukup kan ya. Terus ada yang tanya, kalau dengan input yang waktu misalnya summer holiday atau pas liburan kan student boleh kerja 40 jam gitu kan. Nah, itu. Ya itu aku kelupaan, sorry, aku baru ingat. Nah, ketika summer holiday itu Rina punya hak untuk bekerja atau student punya hak bekerja full time. Disitulah kita, aku dan istriku, gila-gilaan kerjanya. Pol. Kita fullin. Jadi, antara dua nih, kalau kalian student bisa milih dua. Antara kalian lanjut kelas, jadi bisa lulus lebih cepat, atau kalian summer break, tapi bisa kerja full time. Kita lebih memilih nggak usah ambil kelas, tetap aja 2 tahun, tapi kita kerja full time. Buat apa? Buat bayar utang sama buat nutup biaya kuliah selanjutnya. Dan di situ kita kerja banting-bantingan lagi. Aku kerja 65 jam, Rina kerja 40 jam. Gitu terus. Oke. Jadi bisa untuk nambah-nambahnya di situ ya, waktu pas holiday itu. Ya. Jadi ya itu, nikmatin aja prosesnya. Terus sampai apa yang menjadi tujuanmu. Nah, ini penting nih. Ini penting. Kalau kalian mau berangkat ke Kanada, tentuin dulu goal kalian apa. Kalau kalian cuma mau studi terus balik lagi, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian cuma mau kerja, dengan meninggalkan kuliah kalian, lupakan. Karena apa? Karena zaman sekarang college adalah stepping stone penting buat kalian biar bisa tinggal di sini. Ya. Sekarang sudah banyak orang-orang yang message aku di YouTube, komen di YouTube, message di Instagram. Semuanya pada banting setir, nggak mau cari kerjaan di Kanada, semuanya mau studi. Karena aku udah bilang dari awal, cara paling gampang, yang paling general masuk ke Kanada adalah lewat jalur studi. Oh enggak, si YouTuber ini bilang bisa kerja, si YouTuber ini bilang bisa kerja malah dibayarin. Si YouTuber ini bisa kerja gini. Silakan, aku akan tetap sama pendirianku. Yang paling gampang masuk ke Kanada itu adalah jalur studi. Dan terbukti sekarang yang masuk DM di Instagramku, di YouTubeku, semuanya banting setir, nggak mau cari kerjaan, semuanya mau sekolah. Itu berkaitan dengan pandemi ya, kurang lebihnya ya, untuk sekarang kan. Pandemi, non-pandemi. Memang paling better ya, kita kan. Pandemi, non-pandemi, paling benar itu adalah masuk jalur studi. Kenapa? Satu, kalian punya ilmunya di Kanada. Ya. Which is pemerintah Kanada paling suka kalau kamu menimba ilmu di Kanada terus dipakai diaplikasikan di Kanada. Gitu. Dan yang kedua, kalian melewati proses belajar kulturnya Kanada ketika kalian masih sekolah. Itu sih yang paling penting. Itu kenapa aku selalu bilang masuk Kanada udahlah paling benar jalur studi. Nah, lanjut. Aku dulu masuk sebagai jalur studi milih education aku lewat education consultant. Nah, teman-teman, buat para peserta seminar ini, virtual meeting ini, kalian juga harus pintar milih education consultant. Cari education consultant yang bisa menyesuaikan apa mau kalian. Misalnya, aku pengen, misalnya kalian sebagai student, aku mau PR. Tujuan akhirmu apa? PR, permanent residence. Ya sudah, kamu cari agen yang bisa mengarahkan kamu untuk menjadi seorang permanent residence. Dengan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kanada. Gitu.
Ya, itu bisa jadi salah satu tips buat kalian. Karena education consultant ini penting banget. Education consultantku dulu, untungnya kami lepas dari education consultant kami setelah kami di Kanada. Setelah kami sudah nggak ada kontak lagi sama mereka. Karena jujur aja, education consultantku dulu bermasalah. Gitu. Tapi untungnya ketika aku sudah datang dan menjalani proses pendidikan di Kanada. Jadi kalau ada masalah-masalah pun si education consultant ini ya urusannya mereka sendiri gitu. Iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan menarik juga sih. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Ini saya udah pilih dari pertanyaan dari Wedar Sabtoto. Oke, mungkin boleh unmute Wedar Sabtoto nih karena pertanyaannya cukup panjang. Ya. Dan ada 3 pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan ke Rea. ID-nya apa? ID-nya Wedar Sabtoto. Yang di chat ini dia ada 3 pertanyaan tentang insurance, lalu R, and then PGWP dan sebagainya itu tadi. Bisa. Ini mana orangnya? Mas Wedar Sabtoto? Ya, silakan. Ditanyakan langsung. Ya, halo, selamat pagi waktu Indonesia sih. Selamat malam untuk waktu Kanada, Mas Rey. Ya, Mas Wedar. Saya manggilnya Mas, Pak. Wedar aja, Mas. Oh ya. Ya oke. Yuk, lanjut. Mau nanya terkait dengan masalah untuk Kanada ya. Emang sepertinya sebenarnya goals-nya adalah lebih prefer untuk ke PR saya. Seperti itu, Mas. Nah, terus kan tapi yang saya ketahui, saya coba research juga tentang Kanada. Itu ada 3 poin sih yang kalau yang satu mungkin pertanyaan saya tadi sempat sudah dijawab ya tentang terkait dengan health insurance untuk di college di sana. Ya. Sebenarnya sudah termasuk include ya berarti ya? Iya. Oke, berarti sudah terjawab. Kalaupun itu apakah kita harus nambah lagi? Nggak perlu ya Mas ya? Nambah? Enggak. Sudah termasuk. Mungkin nambahnya keluarga kali ya, misalnya kalau ada yang di bawah, lalu nambah sendiri untuk keluarga gitu kan ya? Kalau untuk insurance untuk student itu sudah termasuk di tuition-nya. Kalau untuk keluarga, kalau untuk istri dan anak ya lain lagi. Ya, nambah sendiri ya waktu itu. Nambah sendiri. Tapi kalau istri, misalnya pasangan dapat open work permit dan kerja di satu tempat lebih dari 6 bulan, dia bisa apply untuk healthcare. Health card. Bulan ya. Ini tak kasih tahu health card-nya. Nah, ini penting ya buat kalian yang misalnya memang ada pasangan ke sana, nanti apply health card-nya seperti itu. Tak tutupin ya karena ada nomor registrasinya. Jadi ini loh. Ini health card-ku. Jadi kalau misalnya pasangan kalian itu ini health card-nya Ontario ya, bukan health card Alberta lain lagi, health card BC lain lagi, health card PEI Nova Scotia lain lagi. Dan itu aturannya kan beda-beda lagi ya Mas ya, berarti ya. Lain lagi. Nah, tapi ya gitu. Kalau misalnya kamu bawa keluargamu jangan boleh sakit sampai 6 bulan. Oh gitu. Karena setelah 6 bulan baru bisa apply dan kamu baru bisa merasakan manfaatnya. Walaupun belum PR, sudah bisa merasakan manfaatnya. Jadi kalau misal sebelum 6 bulan, misalnya amit-amit nih ada yang sakit, itu kita biaya sendiri? Biaya sendiri. Dan itu, ini satu tips lagi. Kalau kalian sudah di Kanada, please kalian harus sehat. Kalau kalian nggak punya asuransi, kalian harus sehat. Kalian tahu berapa harga kamar di Toronto? Toronto ya ini ya, kita ngomongin Toronto. Berapa harga kamar kalau kalian sakit di Toronto? Ada yang mau nebak? Langsung, kalau mau nebak, langsung di chat aja. Tebakannya berapa? 1.000 mungkin kali ya, Mas. Ayo, siapa nih? Yang mau main tebak-tebakan? Ayo, tebakan. Tak ambil 3. Ada yang bilang 500. 500, ya hampir. 200, hampir. 700, hampir. Ya. 800. Ya. Saya. Oke.
siapin telinganya ya. Per kamar, kalau kalian sakit, minimal per malam $3.000. Astaga, $3.000 Minimal per malam. per malam. Wow. Luar biasa. Ingat Itu itu ya kalau- teman-teman. Jangan sampai sakit sebelum 6 bulan. Jangan sampai sakit. Udah kalian Tapi harus kalau, udahlah. kalau untuk Walaupun kalian dapat health card, ya kalau bisa yang sehat gitu loh. tapi itu nggak Kenapa? berlaku untuk student kan ya? Student kan udah memang include. Ini yang kita Student sudah bicarain include. keluarganya kan ya. Dan sudah include gitu. 3.000 per malam. Luar Ya. biasa, fantastis. Itu adalah tips dari orang Indonesia yang di sini. Ketika aku ngekos dan aku kumpul sama komunitas Indonesia, itu dibilangin, Mas Rey jangan sakit ya, yang sehat ya. Loh kenapa Pak? Di rumah sakit mahal, berapa per kamar ya itu 3.000 sampai 5.000 per malam. Oke. Karena apa? Karena kita statusnya internasional, kita nggak punya hak apa-apa gitu loh. Kita bayar segitu mahalnya ya untuk mensubsidi orang-orang Kanada yang di sini. Itu kenapa orang-orang Kanada yang di sini mereka bisa berobat gratis. Begitu. Iya, oke. Oke, lanjut tadi Mas masih ada pertanyaan tadi Mas. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan kedua, Mas, kan Ya. ini Mas Ril mungkin lebih spesifiknya di Ontario ya, provinsinya. Nah, apakah emang Ontario kan mungkin sangat kompetitif ya? Mungkin kalau dilihat dari secara kota dan juga lain sebagainya dari sisi ekonomi. Nah, itu apakah walaupun dengan emang sangat kompetitif itu untuk kemungkinan possibility kita untuk dapat PR itu juga lebih besar, dan apakah pada saat melakukan apply PR itu kita juga harus untuk chance lebih besarnya lebih baik kita minggir ke kayak ke kota-kota kecilnya di daerah Ontario. Setahu saya ada Guelph, terus ada Burlington, ada kayak London kayak gitu. Itu gimana Mas? Jadi gini Mas, kalau tujuan akhirmu PR ini jalurnya itu ada banyak sebenarnya. Cuman kalau untuk yang datang di seminar ini, aku berasumsi kalian akan datang melalui studi, ya. Karena ada banyak jalurnya, ada federal skilled worker, ada caregiver, ada apa segala macam. Nah, aku berasumsi yang datang di Maple Edu virtual meeting ini adalah orang-orang yang akan datang sebagai visa studi dengan belajar, dengan maksud belajar. Jadi kemungkinannya akan ada 2 jalur yang akan kamu masuki ketika kamu mau apply PR. Yang pertama adalah express entry, which means express entry ini peraturannya sama satu Kanada. Kamu tinggi-tinggian poin dibandingkan sama peserta express entry yang lain. Kalau kamu masuk draw-nya, kamu masuk pass the standard, kamu akan dikasih ITA, invitations to apply. PR. Nah, jalur kedua adalah PNP, Provincial Nominee Program. Jadi satu provinsi, kompetisinya satu provinsi. Nah, di Ontario itu sudah mulai susah. Aku sudah tidak merekomendasikan kalian untuk mendapatkan PR di Ontario. Dimanapun itu, Guelph, Burlington, ya standarnya akan sama seperti Toronto. Karena apa? Karena kita satu provinsi dan satu peraturan, Provincial Nominee Program. Ini Tirto. Paham ya, Mas Wedar ya? Mas Wedar? Jadi gitu. Kalau misalnya kalian pengen cepat dapat PR-nya, ya kamu agak melipir ke provinsi yang lain. Oke, baik Mas, noted. Berarti emang maksudnya walaupun ya pastinya kan kita akan ngambil college dulu. Kayak yang Mas Rey bilang tadi kan kita akan lebih mudah entry Kanada lah dengan jalur pendidikan. Nah, tapi ketika emang goals terakhirnya untuk ke PR, jadi emang disuggest cobalah memilih provinsi yang lain dulu untuk possibility get ada PR-nya cepat. Baru mungkin kalau pengen ke Toronto setelah dapat PR baru pindah gitu kali ya. Baiknya ya. Sama ini Mas, berarti yang terakhir. Nah, setelah kita lulus college Mas, kan setahu saya ada kayak WP ya, postgraduate work permit.
Nah, terus udah gitu, apakah nanti berarti dari PGWP-nya itu baru kita mau apply PR-nya ke proses express entry atau ke PNP-nya gitu ya? Iya. Oke. Nah, setelah itu untuk di dalamnya apakah emang saya sempat baca di apa canadaservice.ca ya, itu ada detailnya, apakah itu juga harus kalau misalnya kita apply PR terus udah gitu kita juga katanya harus ada full time offer letter dulu. Iya. Tapi sesuai dengan NOC-nya, sesuai dengan background yang kita ambil, itu benar kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu masuk dari Provincial Nominee Program, ya, kesinambungan atau kelanjutan dari pengalaman dan background pendidikan pekerjaanmu itu sangat berpengaruh sekali, gitu. Jadi tergantung kamu mau yang mana nih. Kalau kamu pengen yang aku dulu pengalamanku mekanik, terus aku datang ke Kanada, aku pengen sekolah masak, ya kamu nggak akan bisa PNP. Pasti harus yang express entry. Tapi kalau kamu sudah punya 7 tahun pengalaman marketing, terus habis itu ambil kuliah marketing, terus kerja di marketing di Kanada, ya kamu akan masuk PNP dan itu akan membump up itu poinmu lebih tinggi. Berarti emang disuggest di awal itu lebih baik ngambil college-nya ya udah sesuai dengan background dan experience yang udah ada di Indonesia, dan itu dipertimbangkan ya experience-nya ya berarti. Sangat dipertimbangkan sekali karena semakin tahun aturan akan semakin ketat. Oke, Mas. Paling udah sih itu ya Mas, cukup jelas. Tapi mungkin bisa DM lewat Instagram atau apa kali ya next time. Iya, monggo. Terima kasih Mas Rey. Ini buat kalian yang belum subscribe channelnya Ray, habis ini langsung auto subscribe ya, karena Ray itu banyak banget info-infonya pastinya, dan dia akan nggak pernah berhenti bagiin info yang menarik buat kita yang mau ke Kanada, itu udah pasti. Oke, jangan lupa ya guys. Terima kasih. Oke, ke next question ya. Ini ada dari Rahadi. Oke. Silakan Rahadi, mungkin boleh unmute. Dia ada pertanyaan menarik seputar usia. Mas Rey. Ya, Pak Rahadi. Ya, kita pernah ini ya, pernah email-emailan juga kan Mas Rey ya. Masalah agensi yang Mas Rey itu, cuma kebetulan memang tidak ada respon Mas Rey. Jadi mau coba jalur studi nih Mas Rey. Ya. Kebetulan juga saya udah diskusi juga sama Utami ya jalur studi, tapi saya lagi mikir-mikir ya kan, karena kebetulan terbentur usia juga nih Mas Rey. Terus udah gitu kebetulan juga saya experience di oil and gas udah lama juga Mas Rey. Mungkin ada pandangan untuk kasus saya Mas Rey. Gini, kalau untuk usia ini ya, ini yang aku masih harus pastiin intinya apa ya, jawabanku dulu. Aku nggak mau kasih jawaban gelambiar karena takutnya aku tidak bisa menginformasikan secara tepat ke Bapak Rahadi ini. Yang jelas sebenarnya studi itu bisa, semua umur bisa. Untuk Gold BR bisa. Cuman yang aku harus pastikan adalah jalur yang diambil itu kalau bisa PNP, Provincial Nominee Program, yang dengan mengandalkan pengalaman 20 tahunnya ini. Gitu. Nah itu, makanya yang saya lagi bingung, jalur studi apa itu yang saya juga bingung. Karena saya pun sudah S2 kan, sudah mechanical engineer juga. Kebetulan karena sebenarnya saya udah kerja pengalaman internasional juga Mas Rey. Cuma memang sekarang kasus pandemi ini kan banyak berpuruk nih di oil and gas ya. Iya. Banyak teman juga yang lagi. Yang oil and gas itu ya. Iya, gitu. Ya, ingat. Sudah pernah coba kontak ini? Sudah pernah coba kontak immigration consultant atau apa? Jadi pakai ini PNP, Provincial Nominee Program-nya. Mungkin nanti saya email lagi Mas Rey, mungkin Mas Rey pakai email saya, mungkin bisa berbagi pengalaman atau apa ya, yang nanti bisa
nanti coba tak pastikan dulu ya jawabannya, karena kalau umur di atas 40 jujur Pak, saya tuh takut buat merekomendasikan. Takutnya karena yaitu tadi Bapak sudah umur 45, saya tidak mau memberikan solusi yang membuat Bapak salah langkah. Udah itu aja, karena melihat Pak Rahadi pengen sekali datang ke Kanada dan saya pengen menunjukkan ini loh jalur yang untuk usia di atas 40 gitu loh. Coba nanti saya ya enggak, maksudnya minimal ada referensi yang mungkin bisa Mas Ri bagi. Kebetulan juga ada pengalaman lucu juga nih Mas Ri. Sebentar ya Pak Bu ya. Sebentar, saya sama Mas Ri. Ya, lanjut. Kebetulan seminggu yang lalu ada invite dari salah satu company oil total di Alberta, Mas Ri, lewat LinkedIn, Mas Ri. Cuma kalau berkenan dengan informasi dari Mas Ri kan, Mas Ri bilang sekarang jalur studi yang bisa masuk. Nah, berkenan dengan itu kan saya takut scam nih, Mas Ri. Kebetulan mereka langsung WA ke saya dan minta CV segala macam, tapi saya reply WA-nya, saya minta emailnya, tidak dikasih gitu ya. Apakah itu, saya juga sekarang lagi agak takut-takut juga, maksudnya apa betul, tapi resikonya kalau saya kirim CV sama paspor saya, itu dia minta CV sama paspor saya nih sekarang nih. Cuma saya masih curiga gitu. Tapi untungnya atau ke apa namanya istilahnya ke saya apa ya, kerugian saya kalau kita ngasih CV dan paspor saya, itu yang saya lagi pikirin juga nih Mas. Soalnya dia invite saya di LinkedIn, setelah itu dia WhatsApp saya gitu Mas. Ya kalau untuk masalah yang gitu-gitu saya ini ya harus saya cuma bisa bilang harus hati-hati untuk memberikan data-data diri, apalagi paspor, CV gitu, itu bisa dipalsukan soalnya. Takutnya aja ada apa-apa. Jadi gini, Pak Rahadi, kita nggak bisa lihat pukul rata sebenarnya. Kita harus lihat case by case. Itu kenapa ada konsultan. Itu Pak. Itu kenapa ada education consultant, itu kenapa ada immigration consultant, itu kenapa ada orang-orang yang bikin seminar. Karena kita tidak bisa pukul rata semua orang kasusnya sama ini jebret. Nah, kalau ada kasus-kasus spesial seperti Pak Rahadi ini yang punya 20 tahun pengalaman, ini kita harus cari jalur yang pas yang mana. Ini aku rasa dengan 20 tahun pengalaman harus coba melihat ke provincial nominee programnya, Pak. Ini saran saya loh ya. Ini jangan dianggap sebagai legal advice. Saya hanya YouTuber biasa yang cuma jago ngomong di depan kamera. Saya bukan praktisi imigrasi, saya bukan praktisi edukasi. Saya hanya orang random yang cuma baca-baca aturan nada ini aja. Jadi saran saya kedua immigration consultant, mana yang lebih cocok dengan background Pak Rahadi sekarang, gitu. Itu sih yang bisa saya saran. Bantuin Re ya mungkin ya. Kalau untuk usia dan pengalaman itu kebetulan saya ada kenalan. Jadi kita itu ada kenalan yang bakalan nanti kita kulik-kulik dia juga. Bocorannya nih usia beliau itu udah sekitar 50 tahun lebih. 53 kalau nggak salah. Lebih malah. Dia masuk ke Kanada dengan jalur studi dan dia punya pengalaman kerja puluhan tahun juga. Dan sekarang orangnya ada di Saskatchewan. Jadi benar-benar bisa. Kalau misalnya tadi kan dipertanyakan bisa nggak ya usia saya sekian lalu masuk jalur ketuaan nggak, kadang kan kita mikir gitu karena kita mindsetnya orang Indonesia dibatasin soal kuliah mesti harus sampai usia sekian baru bisa. Untuk Kanada itu batasan usia sebenarnya kalau kuliah asal kita eligible. Jadi balik-balik lagi kita harus kenal diri kita eligible, kemampuan kita, skill kita, dan lagi cocoknya kita di mana ambilnya segala macam. Nah, itu nanti bakalan kita kulik-kulik tentang beliau mungkin di beberapa episode mendatang karena kita siapin untuk yang khusus usia di atas ya.
kurang lebihnya kayak gitu. Ya itu sih kalau gimana Pak Radi, bisa diterima saran saya? Boleh Mas Ri. Mungkin 2 saran ini bagus buat saya ya. Ini Cang sama Mas Ri ya. Cuma mungkin Mas Ri bisa sharing untuk konsultan imigrationnya Mas Ri ke saya, Mas Ri. Di video saya, di channel saya sudah saya sudah bikin video Q&A. Saya sudah bikin video sama salah satu immigration consultant di Toronto. Namanya Q Immigration. Boleh nggak sih aku nyebutin? Boleh ya, Tin ya? Boleh. Takutnya saya nyebutin beda merek Pak Radi. Di sini kan mereknya Maple. Iya, betul. Sorry. Pak Radi datang aja ke channel saya, ke channel YouTube saya. Di sana sudah ada video saya ngobrol sama immigration consultant yang di Toronto. Coba kontak mereka. Oke, Mas Ri. Oke, terima kasih ya, Mas Ri. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Yang tadi seperti janji saya kan 5 pertanyaan tadi. Ini ada ternyata satu lagi boleh deh, udah 1,5 jam ini. Oke, satu lagi deh. Oke, dari Adiba Tulisan. Coba di-unmute. Ini berkaitan sama dulu yang pernah bahas kalau nggak salah deh. Iya. Coba. Ayo, buruan yuk. Adiba. Halo. Ya, Kak Adiba, silakan. Iya Mas, saya kan pernah apply dulu yang dari CA ya, yang dari imigrasi Kanada. Terus saya sudah apply tuh yang persyaratannya yang lewat website. Lalu ada orang yang dari Kanada telepon saya, dia bilang katanya dia konsultan kayak imigrasi kayak gitu dari orang Kanada. Terus dia ya tanya lah kayak wawancara gitulah dengan saya, kenapa alasan saya mau pindah ke Kanada, sama keluarga kenapa dan lainnya. Pokoknya dia wawancara lah lebih detail begitu. Tapi pas akhirnya dia minta kayak uang gitu untuk katanya sih untuk apply nanti ke Kanada itu karena saya kan inginnya move to Kanada bukan pakai visa student kayak gitu. Jadi saya masih agak sedikit bingung, makanya sekarang nih yang sebenarnya yang bisa dipercaya tuh gimana sih kalau ujung-ujungnya uang. Jadi saya kayak masih ragu gitu Mas, itu gimana ya? Apa ada benar tuh yang kayak yang seperti itu kayak konsultan Kanada yang dia langsung direct telepon kita terus dia lewat email. Biasanya yang sering kasih info itu dia dari David Cohen kalau nggak salah. Yang selalu email. David Cohen itu just so you know, David Cohen itu tinggalnya di luar Toronto. Kotanya namanya Mississauga. Dia tinggalnya di sana, kantornya dia juga di sana. Jadi kalau misalnya ujung-ujungnya duit, itu adalah hal yang lumrah, Bu. Jadi karena kita di sini, kantor-kantor di sini juga bayar rental kantor ya. Jadi mereka juga butuh uang buat bayar kayak gitu-gitu, bayar listrik, bayar pegawainya mereka. Jadi mereka kalau minta uang ke klien ya langsung aja, kamu harus bayar sekian itu wajar. Tapi, tapi ada tapinya. Yang buat tidak wajar itu ada beberapa hal. Satu, nominalnya. Kalau nominalnya mereka ngasihnya ngawur, bayar $3.000, $5.000, itu namanya ngawur. Itu nggak wajar. Yang kedua, misalnya dia cuman berapa, kalau boleh tahu berapa dia nyuruh bayar berapa? Waktu itu untuk yang pertama itu dia bilang karena saya tuh kan ambilnya di daerah Quebec kalau nggak salah ya. Dulu tuh ada yang link katanya kita bisa pindah ke Kanada gitu. Yang pakai express entry apa enter entry yang kayak gitu. Iya enggak. Diminta bayar berapa? 600 berapa dolar gitu. Untuk pertamanya itu. Oke. Itu tadi yang pertama sudah ya. Yang kedua adalah ketika dia minta uang, program apa yang
mereka tawarkan untuk ibu. Kalau mereka hanya menawarkan express entry ke ibu dengan harga segitu, itu ngawur. Itu ngawur, gitu aja. Jadi, again guys, kalau ada konsultan, agen minta uang, please jangan dikatakan, oh ini nipu nih, ini pasti nipu nih, enggak. Karena di dunia ini nggak ada yang gratis, sudah. Ini nggak ada yang gratis, ya. Jadi kalau ada satu fee requirement yang harus dibayar, ya sudahlah, itu mungkin cara bisnisnya mereka. Cuman yang aku harus kasih tahu kalian adalah wajar atau enggaknya itu dari nilai nominal yang mereka kasih dan program yang mereka tawarkan ke kalian. Kalau mereka, jadi misalnya kayak gini, ibu beli HP, mereka nawarin HP, Bu, ini saya ada HP, mereknya apa? Mereknya harganya berapa? 13 juta. Kira-kira mau bayar nggak? Pasti mikir kan? Nah, itulah. Sama. Kalau misalnya, Bu, saya Ray, ini HP saya, Samsung, saya jual ke Ibu, ini tipenya baru, 10 juta. Wajar nggak? Wajar kan, Bu? Wajar kan? Pasti. Tapi kalau dia menawarkan program yang biasa-biasa saja, dengan harga yang tidak biasa, nah itu harus dipertanyakan. Itu aja. Cuman as long as dia terregistrasi dengan RCIC, yaitu lembaga immigration consultant yang di sini, so far so good. Gitu ya. Oke. Oh, Mas, jadi saya ini sekarang ini dapat info terus dari David Cohen, terus yang kemarin itu pokoknya pas terakhir saya hampir 1 jaman lah yang dia telepon yang mengenai wawancara dan lainnya, mengenai pekerjaan dan lainnya. Katanya bisa berdasarkan pengalaman bidang kerja yang saya lakukan sebelumnya bisa diarahkan untuk kerja kayak gitu. Iya, memang bisa, gitu. Memang bisa. Tapi ya gitu, balik lagi sih Ibu dan teman-teman yang ada di sini sekalian. Saya berada di sini, saya berasumsi bahwa teman-teman yang ada di sini mau masuk Kanada lewat jalur studi. Karena yang mengadakan adalah Maple Edu. Cuman kalau harus pilih jalur yang mana, harus masuk jalur PR Express Entry kah, Provincial Nominee kah, itu harus diteliti satu per satu. Itu kenapa kok ada konsultan. Boleh tanya ke Maple, boleh tanya ke tempat yang lain, terserah. Tapi sesuaikan sama tujuan Ibu apa. Gitu ya. Oke. Kira udah dimengerti ya? Ya. Cukup menjawab. Sudah dicukupkan. Ya, oke. Kalau misalnya udah selesai, kita sih untuk sementara mungkin sudah dulu. Intinya kalau kita di Maple Edu, kita bakalan bantuin student dari from the start sampai akhirnya ya. Jadi kita nggak cuma berangkatin student ke sana lalu kita sudah selesai gitu. Goalnya adalah bikin community di sana, community Indo di Kanada. Jadi kita bisa bareng-bareng support, mungkin cari kerjaan dan lain sebagainya macam. Karena kita sendiri pun basicnya kita dirikan Maple Edu ini adalah tujuan kita yaitu sama-sama satu visi misi yaitu ingin stay di sana. Saya dan teman-teman kebetulan punya satu visi misi yang sama. Oleh karena itu kita support banget bagi kalian-kalian yang memang mau di Kanada, mau stay, mau study, nanti lanjutnya kerja dan sebagainya. Kita bakalan assist banget. Dan kita juga sesuaikan dengan budget kalian. Dengan artian misalnya nih, kita nggak cuma beri pilihan kampus yang sekian gitu, tapi kita juga istilahnya pertanyakan dulu nih, kira-kira per year budgetnya sekian atau berapa gitu. Nanti kita baru pilihkan. Jadi ada begitu banyak. Ingat kita ada connect dengan kampus yang luar biasa banyak dan besar pastinya. Dan semuanya adalah terdaftar di DLI, Designated Learning Institution pastinya. Ada PGWP juga. Oke, dan kurang lebihnya seperti itu.
Oke. Ya, Nanti boleh kontak teman-teman kayak Mbak Martini, silakan dikontak kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ya. Kalau misalnya mungkin mau tanya-tanya tentang Kanada, atau tanya-tanya tentang informasi yang mungkin kalian mau tanya tapi belum terjawab di sini, monggo ke YouTube saya atau ke Instagram saya. Ya, boleh. Jangan lupa di-subscribe dulu pastinya ya. Lalu nanti juga untuk dari kita ada free assessment juga ya. Jadi kita free assessment, lalu kita nanti konsultasi sama itu pastinya. Setelah free assessment baru kita bisa bicara lebih lanjut. Kira-kira goalnya kayak gimana, bagaimana macam. Oke. Jadi nanti untuk pertanyaan nih karena kita terbatas waktu, jadi nanti bisa dilanjutkan. Dan untuk ke Maple Edu ini kita udah ada di website juga, www.studikeluarnegeri.com. Lalu ada di Instagram juga, Facebook, nanti bisa dilihat di sana. Oke. Ada kontak-kontaknya juga di sana. Oke. Saya ucapin terima kasih banyak banget buat Re yang udah sediain 1,5 jam ya kurang lebih. Saya juga sangat berterima kasih dan saya mau minta maaf dulu sebesar-besarnya buat teman-teman yang ada di sini karena saya adalah orang yang sangat peduli dengan timing. Satu karena saya sudah terbiasa atmosfer di sini, timing itu sangat penting sekali, dan yang kedua kita beda 12 jam. Jadi dari kesibukan kalian sama beda dengan kesibukan saya, jadi saya mau maaf sekali kalau hanya bisa menemani teman-teman 1,5 jam. Gak apa-apa, itu sudah cukup banget, Re. Dan pastinya buat kalian ya, kita pasti nggak akan berhenti untuk hanya sekedar, misalnya nanti kita bicarain lagi another interesting topic, itu udah pasti nanti in the next session kita bakalan punya guest star lain-lain lagi. Dan itu nanti selalu kita update di website ataupun di Instagram kita. Jadi ikutin aja terus, jangan lupa follow juga. Dan jangan lupa juga subscribe Maple Channel TV, karena nanti acara ini juga akan disiaran ulang di situ. Dan nanti kita update juga banyak infonya di situ. Oke. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi.